Kalian wajib tahu apa itu perjanjian khusus kalau mau terhindar dari masalah. Jaya mengungkap kasus penipuan sewa apartemen melalui aplikasi jual beli Penipuan online. jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam kasus penggelapan mobil dengan modus alih kredit, pihak terlapor kini Mulai dari sewa menyewa, jual beli maupun leasing, itu semua termasuk dalam perjanjian khusus yang sudah diatur di dalam hukum di Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tuntas apa saja jenis-jenisnya, contohnya, dan hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Simak video ini sampai habis. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik sewa-menyewa sudah menjadi bagian yang integral, terutama dalam sektor properti, transportasi, dan bisnis. Aktivitas ini memungkinkan individu maupun perusahaan untuk menggunakan aset tertentu tanpa harus memilikinya secara permanen, sehingga memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian khusus merujuk pada jenis perjanjian yang diatur secara spesifik dalam KUH Perdata atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pasal 1319 KUH Perdata disebutkan perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama nominat dan perjanjian tidak bernama atau binominat. Perjanjian bernama atau nominat adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu dan diatur secara spesifik dalam KUH Perdata seperti jual beli pasal 1457 dan sewa menyewa pasal 1548. Sedangkan perjanjian tidak bernama nominat merupakan perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu atau tidak diatur secara spesifik dalam KUH Perdata seperti sewa beli dan leasing. Tetapi perjanjian tersebut tetap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, kita akan membahas perjanjian yang termasuk dalam perjanjian khusus. Yang pertama, perjanjian jual beli. Dalam ketentuannya, KUH Perdata memberikan pengertian jelas mengenai perjanjian jual beli, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang objek atau barang yang dijanjikan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai hak yang harus diberikan, yang merupakan penjelasan pasal 1457 KUH Perdata. Menurut pakar hukum yaitu Profesor Dr. Salim H. menyebutkan bahwa perjanjian jual beli secara sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli. Dalam perjanjian jual beli ini, hak kepemilikan barang langsung berpindah pada pembeli pada saat barang diserahkan meskipun pembayaran dilakukan secara angsuran. Yang kedua, yaitu perjanjian sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu, diatur dalam pasal 1548 KUU Perdata. Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan antara pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu. Pada perjanjian sewa-menyewa, kepemilikan barang tetap berada di pemilik barang, di mana penyewa hanya diberikan hak untuk menggunakan barang sementara tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Ketiga, perjanjian sewa beli. Penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dapat dikatakan baru karena muncul dengan mengikuti perkembangan zaman, yang dimana perjanjian sewa beli adalah jual beli benda tertentu yang dimana penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan diktat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, ditentukan bahwa hak atas benda tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harga dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian, sewa beli merupakan suatu perjanjian yang menggabungkan unsur sewa-menyewa dengan jual beli, di mana penyewa menggunakan barang dengan pembayaran bertahap atau cicilan selama periode tertentu. Setelah seluruh cicilan selesai dibayarkan, sesuai kesepakatan, hak kepemilikan barang akan beralih dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Keempat, perjanjian leasing. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, yang dimana berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau opsi dari perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Atau lebih mudahnya, menurut Equipment Leasing Association, leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih oleh lessee. Hak kepemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian sewa guna usaha dapat berakhir karena tiga hal. Yang pertama itu kesepakatan. Perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak
telah sepakat jika lessee menggunakan hak opsi untuk mengembalikan barang modal kepada lessor atau lessee memberi barang modal tersebut. Yang kedua, terjadinya one prestasi atau breach of contract, yang dimana dari salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Yang ketiga, force majeure atau timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga berakhirnya perjanjian. Sekian penjelasan dari perjanjian khusus. See you in the next video.